Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Pemirsa Arimatea TV yang berbahagia, Alhamdulillah hari ini kita akan melanjutkan kembali diskusi tentang kristenisasi. Dan Alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah ada Bapak Ragil ya, yang dulu beliau mantan pendeta dan cukup lama ya menjadi seorang misionaris di daerah-daerah perbukitan ya dan pergunungan. Baik, karena beliau sudah ada di hadapan saya, akan saya sapa dulu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah Ustaz. Sehat ya, Alhamdulillah. Menarik sekali, ini kita ketemu yang kedua kali ya, Insya Allah. Baik, ini menarik tema kita hari ini. Ya memang cukup ekstrim nih. Betul. Ya Pak Pendeta, Pak Ragil ya. Ini cukup ekstrim karena bicara tentang kristenisasi, kemudian mengerucut kan di Kulon Progo ya. Nah ini yang ingin saya sampaikan sebagai materi pengantar di awal. Mungkin bisa sedikit menceritakan tentang profil Pak Ragil kepada pemirsa TV, biar pemirsa TV bisa lebih mengenal Pak Ragil. Ya, sedikit saja biar nanti kita bicaranya bisa lebih panjang lebar. Baik, silahkan. Baik. Pemirsa Arimatea TV yang dirahmati Allah, perkenankan saya memperkenalkan diri. Nama saya Agustinus Ibnu Wibowo, lahir dari keluarga besar pimpinan gereja di Bandung, Jawa Barat. Kemudian dibesarkan juga di situ, kemudian dikader oleh keluarga untuk menjadi imam gereja. Singkatnya, pada tahun 1994 Allah perkenankan saya berdebat dengan seorang ustadz dari pimpinan pusat Muhammadiyah, Kiai Haji Jalan Muhsin di Gunung Kidul. Kemudian atas rahmat Allah juga dari hasil dialog dengan beliau saya memeluk Islam. Oh gitu ya, jadi perjalanannya cukup menarik juga ya. Nah ini Pak Ragil, bicara tentang kristenisasi ini kan selama ini di masyarakat kita ini kayaknya kurang berkenan gitu. Memang pertanyaan paling mendasar itu, kristenisasi itu ada atau tidak sebetulnya ya. Nah jadi kan sudah lama gitu loh menjadi seorang pendeta kan, bahkan menjadi mualaf sekarang kan. Selama perjalanan di kekristenan itu kan jenengan, ada nggak sebetulnya sih gerakan kristenisasi itu? Kalau ada itu ya kayak apa bentuk gerakannya gitu? Bisa dijelaskan pada pemirsa biar paham juga nih para pendengar, para penonton. Baik, Ustaz Yayat, sebenarnya kalau istilah kristenisasi tidak ada, Ustaz. Adanya adalah gerakan mencari domba-domba yang hilang. Ya itu dari kata lain lah. Kenapa itu dikatakan gerakan? Bahkan awal-awal tahun 90-an itu sudah ada namanya program Jericho 2000. Apa itu Pak? Apa bisa diterangkan itu ke Jericho pemirsa 2000 itu dengan harapan sampai tahun 90 itu sampai tahun 2000 umat Kristen di Indonesia bisa meningkat menjadi minimal tambah 20.000. Jadi sedikit sebenarnya, nominalnya sedikit. Paling tidak bisa membangun 2.000 tempat ibadah. Gitu ya, 2.000 saja? Ya, 2.000 saja. 2.000. Dari kurun waktu 10 tahun itu. Tentang tahun 10 tahun 2.000 ya. Kemudian serba ribu. Mengkader 1.000 kader misioneri lapangan. Dengan itu, dengan harapan dari 2000 sampai 2010 dan seterusnya itu penambahannya 20.000. Tapi di lapangan beda ternyata. Di lapangan beda. Kita lihat tahun ini ya, kemarin tadi juga saya berjalan-jalan dengan teman-teman dai Kulon Progo. Di Kulon Progo itu di Kokap
di pedalaman Kokap itu yang tadinya mayoritas Muslim, ada yang satu kampung tinggal 13 kakak. Di Pelampang 3 itu di RT berapa itu tinggal 14 kakak. Kemudian di Gunung Hijau itu satu-satunya sekolah dasar milik gereja. Satu-satunya sekolah dasar adalah milik gereja. SD Bokri, Gunung Hijau. Apakah pemerintah tidak mau atau tidak mampu membuat lembaga itu mendirikan di tempat itu? Padahal itu adalah potensinya luar biasa, perkembangan penduduknya juga bagus, tapi nggak ada yang lain. Hanya satu-satunya ya sekolah itu. Di situ, ya. Kemudian di Girimulyo kita kemarin sempat ya nyumbang 2 ekor sapi. Saya dengan Ustadz Daris ke sana. Satu kampung di mana kita motong hewan kurban itu tinggal 25 kakak. 25 kakak. Dari 230 kakak. Artinya kan tinggal 10%. Nah, kemudian di kampung sebelahnya itu tinggal 15 kakak. Yang tadinya 90% Muslim tahun 90-an. Artinya perkembangannya itu lebih cepat daripada apa yang diprogramkan oleh gereja. Jadi ini catatan ya. Jadi justru perkembangannya lebih cepat daripada yang diprogramkan atau program kerja gereja itu sendiri ya. Ya. Jadi sebenarnya pada kemana ini dai ini kan gitu ya. Ya. Pertanyaannya pada kemana dai ini? Yang kita ketemukan di satu-satunya program yang kita tahu dan jalan adalah Arimatea. Kita ketemukan di Girimulyo, kita ketemukan di Kalibawang, kita ketemukan juga di Kokap. Itu adalah Arimatea. Nah, sudah efektifkah Arimatea ini sekarang bekerja seperti itu menurut Ustadz Yayat ini kira-kira? Iya, menarik juga ya. Jadi Pak Rage berarti memang itu ada gitu ya. Ada. Jadi kristenisasi itu ya bahasa kitanya kristenisasi ya. Kalau domba-domba yang sesat itu kurang bisa dipahami di masyarakat. Tapi kristenisasi itu memang ada gitu ya, nyata ya. Dan menggurita Ya. Bahkan keberhasilannya melebihi dari target kan begitu. Nah, menariknya tadi disampaikan di Kulon Progo. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa letak geografis atau bisa mempengaruhi juga tingkat pendidikan atau tingkat ekonomi sebetulnya yang menyebabkan kemudian bisa melampaui target gitu. Ekonomi Kulon Progo memang tahun 90-an itu paling terpuruk untuk wilayah DIY. Baru bangkit itu sekitar 10 tahun terakhir setelah bupatinya ganti, yaitu Dr. Hastowardoyo. Itu memang ekonominya luar biasa. Tapi dari segi pemerintahan tidak mampu mengcover tentang pembinaan keagamaan, sehingga ekonominya bisa berjalan baik, tapi nilai-nilai keagamaan atau bisa dikatakan religinya kurang diperhatikan, sehingga orang mencari yang lebih efektif, kira-kira seperti itu. Kalau Islam kan ribet ya, Allahu Akbar harus cari air dan sebagainya. Dia cari yang praktis saja. Dongo kowe nek tekan ngomah gitu, kira-kira seperti itu, sehingga tidak memerlukan waktu khusus dan lain sebagainya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang perlu kita ketahui, bahkan ada yang tidak dikasih apa-apapun ikut ke sana karena tetangganya juga orang non Muslim. Tidak dikasih apa-apa. Tidak ada motivasi dari luar gitu ya, tapi justru malah ikut juga karena tetangganya juga beragama yang berbeda, kemudian diikut agama tetangganya begitu. Ya kelihatannya seperti itu. Karena kemarin saya dengan Mas Daris itu di atas sempat berbincang-bincang dengan jamaah di sana. Ada yang tidak dapat apa-apa, dengan sukarela datang ke gereja, menyerahkan diri. Iya. Itu bisa seperti itu menarik juga gitu ya, untuk selama ini yang berkembang di masyarakat taunya ya, bahkan mungkin sebagian dai ya
ada motivasi ekstrinsik lah, pendidikan, ya beasiswa pendidikan, ekonomi, pekerjaan lah, hubungannya dengan itu. Nah ini kok malah ada yang masuk dengan cuma-cuma gitu, masuk dengan cuma-cuma, ini menarik gitu. Iya bisa disampaikan lebih lagi terkait kristenisasi tadi di Kulon Progo. Apa mungkin Pak Ragil bisa memetakan di Kulon Progo itu berapa jumlah gereja yang pernah ditemui oleh Pak Ragil? Kenapa kemudian sentralnya di sana? Atau ada berapa sekolah, ada berapa rumah sakit, atau pelayanan-pelayanan yang lainnya? Mungkin bisa diceritakan pada pemirsa biar pemirsa paham ya, mengetahui tentang gerakan ini. Gerakan kristenisasi di Kulon Progo memang di pinggiran. Contohnya di Kokap, di Kalirjo itu ada gereja mewah sekali, dilengkapi dengan sekolah di situ. Kemudian kita ketahui di Kalibawang juga ada gereja Promasan yang dilengkapi dengan rumah sakit dan lain sebagainya. Nah yang paling hebat adalah, yang paling kita akui adalah mereka di situ tidak ada pelayanan kesehatan pun, mereka bisa memfasilitasi pelayanan kesehatan itu kepada masyarakat melalui pelayanan kesehatan pemerintah. Ini bagaimana caranya? Nah ini yang perlu kita pelajari. Memang ada gerakan yang disampaikan tadi adalah melalui media ekonomi sosial ya. Di Girimulyo itu ada namanya Gua Lawangsih, Gua Maria Lawangsih. Di situ rata-rata orang berziarah. Satu hari taruhlah 5 mobil. Satu mobil itu dia parkir 500.000. Satu mobil 500.000. 500.000? Ya. Banyak sekali itu. Nah kalau misalnya 5 mobil sehari, berarti kan 2.500.000. Satu bulan dapat berapa kira-kira dari situ? Nah uang itu masuk ke kas gereja cuma 40%. Sisanya dikelola. Yang 60% dikembalikan kepada masyarakat untuk kesejahteraan orang-orang yang membutuhkan. Termasuk adalah Muslim yang mau bergabung dengan mereka. Nah kalau kita tahu, kita lihat dalam perjalanan kita dari dari bawah ke atas, itu kelihatan kok mana warga kita, mana warga mereka gitu. Dari segi rumah, halaman itu udah kelihatan. Rata-rata warga kita tuh kumuh, tidak bersih. Kemudian jalannya juga masih tanah, jalan ke rumah. Tapi mereka dibangunkan oleh gereja, paling tidak dikonblok. Rumah yang masih kumuh dibuat rapi dan sebagainya. Itulah adalah mungkin nilai plus yang orang lain akhirnya juga dengan sukarela kepingin mendapatkan pelayanan seperti itu, datang ke gereja menyerahkan diri. Juga bukan tanpa motivasi sebenarnya, tanpa melalui motivasi, tapi dengan cara dia datang sendiri, bukan diajak. Walaupun mungkin diajak juga di belakang. Kalau kita lihat itu sebenarnya pressure-nya cukup kuat. Pemotongan hewan kurban kemarin itu sistem dan caranya sudah diatur oleh mereka. Memang pemerintah ya, tapi karena kepala desanya juga non-muslim, kadusnya non-muslim, aparat pemerintahan desanya juga non-muslim, sehingga mereka dengan mudah. Kepanitia maksimal 20 orang. Kelompok satu dengan kelompok lain tidak boleh berdekatan. Tamu dari luar tidak boleh datang. Padahal itu adalah nilai siarnya itu kan di situ. Sehingga kemarin kita mau datang ke sana dengan mobil pun, akhirnya terakhir saya cuma boncengan motor karena ada aturan seperti itu. Sehingga nilai siar dibatasi. Sudah itu merupakan pembunuhan karakter kalau menurut pendapat saya. Nah, kedepannya bagaimana sikap kita? Ya karena kita yang percaya ya,
dari Arimatea yang dipercaya oleh teman-teman di lapangan. Bagaimana kita ke depan penataannya supaya tidak terjadi apa istilahnya itu tidak adil dalam memberikan pelayanan kebebasan kepada masyarakat, baik dari pemerintah maupun dari lingkungan. Baik, jadi menjadi catatan penting bagi kami bahwasannya memang gerakan kristenisasi ini ada ya. Kemudian yang tadi melampaui target ini menarik juga kan begitu. Nah, saya ingin bertanya, Pak Ragil sebagai mantan pendeta ya, ada nggak pesan penting yang ingin disampaikan kepada masyarakat Muslim kan khususnya gitu, kepada dai-dai terutama sebetulnya, kenapa kemudian kok signifikansi perkembangan mereka lebih cepat, pertumbuhan rumah ibadah mereka lebih cepat, bahkan mereka bisa membangun sarana dan prasarana lebih baik kan begitu, sehingga bisa melayani masyarakat secara umum kan begitu. Nah, ini kira-kira pesan untuk pendakwah ini bisa disampaikan nggak? Karena panjenengan berlatar belakang sebagai seorang misionaris dan mantan pendeta gitu, melihat kondisi yang seperti ini. Bagi teman-teman dai juga kaum muslimin di manapun Anda berada, satu hal yang perlu kita benahi adalah bagaimana jiwa patriotisme kita itu belum benar-benar menjiwai dalam kehidupan kita dalam berdakwah. Contohnya, orang Jerman, gadis belia, mau ke kampung dengan hidup yang seperti itu, menata melayani masyarakat dengan sabar dan lain sebagainya, tanpa ada imbalan dari masyarakat. Militansi itu yang belum kita miliki. Militansi ya. Militansi. Yang pertama, yang kedua, sebenarnya kita tuh Indonesia ini punya teladan. Seorang pemuda yang gagah perkasa, Panglima Besar Jenderal Sudirman. Dalam keadaan sakit di rumah sakit Bethesda, karena tahu Yogyakarta terdesak oleh Belanda, beliau izin kepada Bung Karno, Rokomas, nyuwun izin, saya akan memimpin gerilya malam ini. Bung Karno menjawab, Dimas, seliramu masih sakit, perintahkan saja yang lain sampai seliramu itu benar-benar sehat, bisa menjalankan tugas dengan baik. Sudirman menjawab, yang sakit itu Sudirman, tapi Panglima itu tidak sakit. Kalau memang panjenengan tidak mengizinkan, Rokomas, jabatan Panglima saya kembalikan kepada panjenengan. Akhirnya Bung Karno menangis dan dipeluklah Sudirman. Kemudian Bung Karno mengatakan, hati-hati Dimas, saya tidak rela sebenarnya melepaskan Dimas, tapi karena tekadmu menjalankan tanggung jawab itu, sehingga Rokomas tidak bisa menghalang. Dari ini yang belum kita punyai kader seperti ini. Kadang-kadang tersinggung sedikit sudah merajuk gitu, baperan gitu. Saya penginjil ya, masih muda seperti Mas Dari, seperti Mas Ardian, sering dimaki-maki orang itu di lapangan. Tapi justru karena sering dimaki-makinya itu, sehingga saya sukses bisa membaptiskan 1.700 orang. Bukan karena mulus, enggak. Diadang orang, diajak gelut bareng. Banyak saksinya. Saya diajak gelut Pak almarhum Sunardi Sauri di Prambanan. Tapi saya mengatakan pada beliau, Pak Sunardi, Pak Kiai,
Saya hadir membawa damai dan sejahtera bukan untuk perperangan. Kaget dia sambil ketawa. Tapi itu yang kenyataan. Dan di Prambanan pada waktu itu, sehabis beliau pengajian akbar, seminggu kemudian baptisan 7 orang. Karena apa? Hak caci maki, hinaan itu adalah merupakan bumbu semangat bagi kita. Ini yang belum kita miliki di kader-kader kita. Oh, ini menarik ya. Terakhir, bahwa kaum muslimin ini kadang-kadang itu juga baperan. Ya, tersinggung sedikit sama-sama muslim, wah itu kayak mono gitu kan. Kemudian masih mendewa-dewakan orang lain. Ya sebenarnya orang lain itu adalah racun. Kelihatannya baik gitu ya. Orang lain ada makanan sedikit dibagi dengan orang lain. Makanan yang mereka terima itu adalah racun. Yang kemudian hari akan menuntut balasannya. Membagi makanan, membagi pakaian, membagi dana untuk pendidikan, membagi dana untuk kesehatan, itu adalah racun. Yang suatu saat akan diminta pertanggungjawabannya. Secara tidak langsung. Sampun sampun jangan kalau orang sakit ya, ditanya, sudah sembuh ya? Sudah, puji Tuhan. Itu Tuhan loh yang nolong kemarin. Coba sampai nggak punya duit, nggak berangkat ke rumah sakit loh. Kalimat kelihatannya sederhana, tapi itu adalah tagih. Misi tagih ya. Baik, menarik sekali. Ini pesan penting dari Pak Ragil sebagai penginjil ya dulu ya, sangat menarik yang perlu kita cermati bersama. Baik, Bapak Ibu pemirsa Arimatia TV yang berbahagia, tadi sekilas diskusi kami dengan Bapak Ragil terkait kristenisasi dapat kita simpulkan secara ringkas. Yang pertama, memang ternyata kristenisasi itu ada, ya, gerakan itu ada. Ini bukan untuk memanas-manasi suasana umat, ya, artinya kita juga memahami tentang kondisi ini, tapi ini sebagai bekal bahan evaluasi bagi kita untuk menjaga akidah masyarakat kita, yang seakidah dengan kita gitu. Jangan sampai kemudian akidah ini menjadi luntur ya, gara-gara dengan banyak hal yang bisa menyebabkan seorang justru meninggalkan agamanya ya setelah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian catatan yang kedua adalah ternyata program kerja ya gereja justru malah berbanding terbalik dengan realisasi yang ada di lapangan ya. Justru meningkat